Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi konsep percabangan, subpokok bahasan penulisan percabangan. Sebelum kita masuk pada subpokok bahasan penulisan percabangan, kita ingat kembali definisi percabangan. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Percabangan adalah merupakan salah satu pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau beberapa kemungkinan di dalam bahasa pemrograman. Percabangan terjadi karena ada situasi yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai atau kondisi yang berbeda. Lalu, ada berapa macam kondisi percabangan yang telah kita pelajari pada subpokok bahasan sebelumnya? Ya, betul. Kita punya 3 kondisi ya. Apa saja? Pertama, 1 kondisi. Contohnya, jika lapar, maka makan. Kedua, 2 kondisi. Contohnya, permintaan pertemanan di Facebook. Yang ketiga, lebih dari 2 kondisi. Contohnya, penentuan indeks mata kuliah perkuliahan. Bagaimana penulisan percabangan satu kondisi? Penulisannya bisa menggunakan keyword if then. Keyword ini dipakai di dalam bahasa pemrograman untuk pengecekan kondisi percabangan. Setelah if adalah kondisi pengecekan. Jika kondisinya benar, maka selanjutnya program akan menjalankan aksi sesuai perintah yang tertulis setelah keyword then. Contohnya adalah pengecekan suatu variabel, yaitu nilai. Jika isinya adalah 100, maka tulis ke layar mendapat bonus. Lalu, bagaimana penulisan percabangan 2 kondisi? Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan if then. Tetapi bedanya, di sini ada keyword tambahan yaitu else. Contoh kasus dari penulisan percabangan 2 kondisi adalah pengecekan apakah suatu bilangan adalah genap atau ganjil. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan percabangan yang memerlukan lebih dari 2 kondisi? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah sama seperti pada if then else, akan tetapi sebelum kondisi else yang terakhir, terdapat keyword else if, yaitu pengecekan apakah suatu kondisi lain terpenuhi. Else yang terakhir akan tereksekusi apabila seluruh kondisi pada if then di atas itu tidak ada yang terpenuhi. Contoh kasusnya adalah penentuan indeks suatu nilai sesuai dengan slide materi sebelumnya. Kita bisa menuliskan sebagai berikut. Jika nilai lebih dari 80, maka A. Kalau tidak betul, maka harus dicek lagi, apakah nilainya masih di atas 70. Jika iya, maka nilainya AB, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, kalau tidak memenuhi lebih dari 40, maka sudah pasti E. Keyword and if adalah untuk menutup sesi keyword if dan else. Jadi, karena ada 7 if else, maka and if-nya juga ada 7. Kesimpulan dari konsep penulisan percabangan menggunakan if dan else yaitu, penulisan percabangan dapat menggunakan keyword if then untuk kasus satu kondisi percabangan. Jika kondisi 2 percabangan, maka bisa menggunakan keyword if then else. Sedangkan, jika lebih dari 2 kondisi, maka bisa menggunakan keyword if then else, if then else. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai contoh penggunaan percabangan.